Ya, selamat malam pemirsa. Kali ini saya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana tadi dari siang telah digelar sidang tuntutan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, di mana tadi Syahrul Yassin Limpo telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana dari tuntutan JPU KPK sendiri, Syahrul SYL telah dituntut selama 12 tahun penjara dan juga denda sebesar 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Mana tak hanya itu, SYL juga dituntut untuk menggantikan uang pengganti sebesar 40 miliar dan juga uang dalam pecahan dolar sebesar 30.000 dolar Amerika Serikat. Sedangkan dua anak buah SYL, yakni Kadis dan Muhammad Hatta, juga mendapat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, yang mana mereka masing-masing mendapat tuntutan selama 6 tahun penjara dan denda sebesar 250 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Tadi JPU juga menerangkan bahwa dalam pertimbangan JPU menilai hal-hal memberatkan pada dua anak buah SYL itu tidak mendukung program pemerintah, dan juga sedangkan hal-hal yang meringankan juga untuk Kasdi itu hal meringankan, yakni berterus terang dalam persidangan. Sementara SYL sendiri, JPU mempertimbangkan sejumlah hal-hal yang memberatkan kepada SYL, yakni tadi JPU dalam surat tuntutannya menyebutkan bahwa tindakan SYL tidak berterus terang dan berbelit-belit selama proses persidangan, dan juga tindakan motif korupsi yang dilakukan SYL itu bersifat tamak. Sementara hal yang meringankan SYL hanya satu, yakni SYL telah berusia lanjut atau lanjut usia, di mana dalam persidangan saat ini SYL tadi berumur 69 tahun. Ya, mungkin seperti itu gambaran kasus SYL sendiri. Kalau misalkan kita melihat dari surat tuntutannya tadi, SYL juga dia juga dianggap telah memenuhi, perbuatan SYL telah memenuhi sesuai dakwaan pertama, yang mana SYL diyakini secara diyakini bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, yakni berupa pemerasan dan juga menerima gratifikasi terhadap pejabat dan juga eselon di Kementerian Pertanian. Tadi juga sempat disinggung bahwa menguraikan juga tadi kejadian itu, SYL juga dalam memutuskan langkahnya, SYL juga menunjuk beberapa orang kepercayaan untuk menduduki posisi-posisi strategis di Kementerian Pertanian. Salah satunya menempatkan Muhammad Hatta, yang merupakan orang kepercayaan SYL sejak SYL menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara tadi juga disebutkan bahwa pada awal 2020 SYL telah meminta pada para pejabat di Kementerian Pertanian untuk menyetorkan uang kepada SYL guna memenuhi kebutuhannya. Nah, dan selama SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian, dia telah mengumpulkan sebanyak uang 44 miliar yang diduga sebagai dana gratifikasi. Tadi ada yang menarik dalam sidang. Kuasa hukum SYL, yakni Jamaldin Kudubun,
menilai praktik rasuah atau praktik korupsi di Kementerian Pertanian tak hanya di sektor atau perbuatan kliennya saja atau ICL, melainkan juga dia menduga ada banyak kasus korupsi atau potensi korupsi, tindakan praktik korupsi di Kementerian Pertanian. Bahkan dia tadi menyinggung dalam sesudah persidangan menyinggung adanya permohonan pembangunan greenhouse di Pulau Seribu yang mana tadi dia menyebut bahwa pembangunan greenhouse itu dilakukan di rumah milik seorang petinggi partai politik tertentu. Sementara sidang perkara kasus yang melibatkan ICL telah ditunda dan dilanjutkan kembali pada pekan depan, yang mana agenda pada sidang pekan depan itu yakni mendengarkan pledoi nota pembelaan dari ketiga terdakwa, yakni SYL sendiri dan juga 2 mantan anak buahnya, yakni Kasdi dan Muhammad Hatta. Mungkin seperti itu yang bisa saya laporkan. Selamat malam.